ya. Kira-kira masuk akal nggak sih? Ya, kembali lagi ya, kita semuanya punya keluarga, ya, punya anak gitu misalnya. Masuk akal nggak sih pengeluaran seorang anak yang masih di bawah umur itu per bulannya 200 juta? Pagi-pagi udah datang gimana Bu? Memang selalu menyempatkan hadir untuk sidang atau gimana Bu? Iya, sebagai warga negara yang baik, saya mendapatkan surat, ya saya datang gitu. Pagi saya juga udah memberikan hasil dong, ya, bukti pemeriksaan, bukti lab kepada klien kami. Jadi kalau ditanya apa dasarnya klien kami mencet seperti itu, dasarnya adalah bahwa klien kami adalah istrinya pada saat itu yang mana Tuh buat si scrub dan juga lotion sampai di serumnya udah habis. Gimana kalau kita ke next etalase ya? benar tuh yang Sompedia. Siapa Ruben sebenarnya? Ruben adalah pria sejati. Dia pria yang bertanggung jawab. Kalau dituduh Ruben selingkuh, Ya katanya boleh ganti nama. Itu doa supaya kamu sama Ruben bersama terus ya. Nah, Ini sering abang, aku nggak bisa dijanjiin, aku nggak bisa dipepen, ku kejar abang ya. Kalau misalnya nggak sempet nggak jadi, abang yang ku kejar. Rumah Ruben. iya. Kita mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kurang suatu apapun. Semoga selalu menjadi pribadi yang sukses dan bersahaja. Kali ini saya akan membahas tentang dari kasus mediasi nih, hak asuh anak ya, yang sekarang masih berjalan. Tetapi ya dari pihak Ruben Onsu itu nggak datang, cuman Sarwenda. Tetapi mungkin ini ada maksud dan memang sudah sesuai prosedur ya, karena ada seorang pengacaranya yaitu Bang Minola dan Ruben Onsu. Nah dalam kasus ini ya dia itu meminta audit lah ya dari nafkah yang diberikan. Seperti yang kita ketahui dari Palu yang diketuk oleh hakim sebesar 75 juta per bulan ketika berpisah itu sampai membengkak sampai 200 juta. Ya mungkin ini sesuatu yang harus memang dibenarkan ya, diluruskan lah ya, agar ya namanya 200 juta itu banyak banget ya guys ya. Dan mudah-mudahan sih seperti yang apa diharapkan mereka masing-masing ya. Mungkin jika Ruben ingin dengan anaknya ya mungkin bisa lah ya. Dan seperti apa? Ya kita play guys. Masuk akal nggak sih pengeluaran seorang anak yang masih di bawah umur itu per bulannya 200 juta sampai 263 juta per bulan? 260 ya? Karena banyak juga uang yang masuk ke walinya tapi tidak sampai ke anaknya, sehingga anaknya terlantar kan gitu. Atau ya masuk ke walinya tapi dipergunakan tidak seluruhnya untuk kepentingan anak kan gitu. Jadi inilah yang dari beberapa waktu yang lalu kan sudah kami sampaikan. Ruben berulang-ulang tuh mempertanyakan perincian kebutuhan anak ini realnya seperti apa. Ya. Kira-kira masuk akal nggak sih? Ya kembali lagi ya, kita semuanya punya keluarga ya, punya anak gitu misalnya. Masuk akal nggak sih pengeluaran seorang anak yang masih di bawah umur itu per bulannya 200 juta sampai 263 juta per bulan. Belum lagi biaya kartu kredit gitu misalnya. Ya, jadi oleh karena itu wajar kan kalau misalnya kemudian Ruben minta perincian agar kita tahu juga, dan seperti saya katakan, fit biaya anak-anak itu berapa sih per bulan. Jadi biar kita bisa tahu gitu, tidak tanpa harus diingatkan oleh wali atau misalnya orang yang memegang hak asuh, kita juga bisa rutin. Ya, tapi kan tidak pernah diberikan. Enggak Nita. Enggak selalu. Terima kasih kakak Norma. Siap. Hill pitch. Waalaikumsalam. Jagi Yamoka lanang dewe. Siap Askadina.
masalah persidangan, bukan masalah perasaan. Kemudian kan selama ini juga selalu rutin datang, bahkan pagi-pagi udah datang gimana pun, memang selalu menyempatkan hadir untuk sidang bagaimana? Iya, sebagai warga negara yang baik, saya mendapatkan surat, ya saya datang gitu. Pagi saya juga udah nyiapin semuanya buat anak-anak, antar anak-anak sekolah, saya langsung ke sini. Gitu. Oh, jadi sebelum sidang ke sekolah anak-anak dulu? Betul. Bilang ke anak-anak gimana bun, untuk apakah ngomong nggak Enggak, sih? anak-anak nggak nanya juga, Maya habis ini ngapain ya. Ya udah, terima kasih kawan-kawan. Oke. Apa buktinya dia men-chatting ya terkait isu 3 huruf? Itu kami tegaskan dalam hari ini bahwa Bang Binola lupa bahwa Sarwenda adalah istri kliennya pada saat itu ya. Jadi apapun urusan kesehatannya, dokter, rumah sakit pasti memberikan hasil dong ya, bukti pemeriksaan, bukti lab kepada klien kami. Jadi kalau ditanya apa dasarnya klien kami mencet seperti itu, dasarnya adalah bahwa klien kami adalah istrinya pada saat itu, yang mana dia mendapatkan semua informasi dari lab, dari dokter terkait penyakit 3 huruf itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa buktinya? Kami tegaskan kami punya buktinya yang akan kami sampaikan di pengadilan. Jadi kami tidak buka di sini, tapi kami buka bukti itu di pengadilan. Dan punya buktinya? Punya. Kami punya buktinya, ya. Nah, terkait penyakit 3 huruf. Tetapi sekali lagi kami tidak menyampaikan apa itu penyakit 3 hurufnya, ya. Yang tidak sengaja terbuka karena chattingan kuasa hukum, karena chattingan yang tidak sengaja terbuka oleh kuasa hukum RO. Ya, lalu mereka melakukan tes juga. Ya, tes juga lalu ditunjukkan kepada media lagi tesnya terhadap 3 huruf itu juga, ya. Nah, 3 huruf itu apa? Tidak keluar dari mulut kami, ya. Iya. Oh my god. Ayo guys. Nah, ini waktu buat si scrub dan juga lotion sama body serumnya udah habis. Gimana kalau kita ke next etalase ya? Benar, tuh yang Mau etalase apa? Sampedia. Maca kolagen. Maca kolagen, boleh. Maca kolagen jadinya. Ini dari seorang Sarwenda yang memang sekarang live-nya udah nggak sama CEO ya, karena mereka sedang mengalami sorotan yang cukup tajam dari berbagai media dan berbagai ya yang mungkin pihak-pihak perusahaan yang mengendorse atau bahkan dari dunia entertain lah ya. Dan ini mengingat dari Ruben sudah nggak ikutan ya kemarin ketika mediasi, dan kemudian dari seorang pengacara yang di pihak Sarwenda nih, yang tampaknya itu kayaknya dari tudingan-tudingan pinjol dan kemudian dari penyakit 3 huruf itu. Pertama itu pinjol itu dari Sarwenda ya, tetapi tidak bukti ya memang sudah dibayar. Dan anehnya ketika mereka mempublish gitu ya dari pihak seorang Ruben yang katanya konon pinjol, malah seolah-olah ketika sudah tidak ada ya kayak mereka ya udah gitu ya. Tapi memang nggak perlu dibesarkan ya, tetapi anehnya kok malah dikeluarkan gitu ya. Dan kemudian malah nggak kebukti kalau memang sebenarnya seorang Ruben punya pinjol, kan otomatis kan ngapain dia debt collector ke rumahnya yang nggak ada orangnya, nggak ada Rubennya, langsung aja ke stasiun TV ya kalau lagi syuting. Ini sok selingkuh Ruben Onsu dibongkar Sarwenda, begini ciri-cirinya. Oh masa sih? Ini bikin pilih siri ya. Kita lanjut. Pendapat lo, Ruben selingkuh? Ini nih, gue menunggu momen-momen ini. Banyak orang yang nggak tahu bahwa Ruben tuh sebenarnya media tuh selalu menyudutkan Sarwenda. Iya, kenapa ya? Gue berharap media ini mengungkapkan fakta dan mendapatkan kenyataan-kenyataan yang asli tentang siapa Ruben sebenarnya. Ruben adalah pria sejati. Dia pria yang bertanggung jawab. Kalau dituduh Ruben selingkuh, ya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Saya sih dari gue. Kira ciri-ciri jawab. Terus waktu itu kan kasur itu kan Ruben endorse kan, akhirnya dikirim gitu kan bang. Oh betul. Jadi menurut abang Okan itu isi perselingkuhan itu untuk Oh, ini Yukata itu Okan nggak ya, ada ya? Bang Okan ya. Baru kita pikirnya untuk ganti Yukati. Oh Yukati. Yukanto. Yukanto. Tidak ada persepsi wanita ya. Jadi takutnya waktu dikirim kasurnya itu Yukata, dipikir yang ngirim itu namanya Yukata. Wow. Oh gitu ya. Yukata gitu.
Jadi takutnya yang dikira perempuan yang kirim yukata gitu. Benar, kata Indonesia itu ada buktinya, nama kasusnya Yukata. Yukata Indonesia. Yuk nikah aja katanya. Boleh ganti nama. Nikah aja. Itu doa supaya kamu sama Ruben bersama terus ya. Ini serius abang, aku nggak bisa dijanjiin, aku nggak bisa dipepin, ku kejar abang ya. Kalau misalnya nggak sempet nggak jadi, abang yang aku kejar. Ruben. Iya. Kita mah nggak ada. Kau kejar dia, nanti dia jemput kau. Ruben nggak terima, kita bawa. Abang ini bawa ke rumahnya Ruben. Kau nggak mau harus terima gitu loh, kayak ditodong gitu loh. Ya oke. Mau nanya juga, maafin aku potong. Aku mau nanya, kenapa posisinya kasur itu diletakkan di mana pada saat itu? Kenapa di situ dia? Di apanya? Dikasihnya? Dia bos, jadi yang antar itu dia cuma terima callingan telepon. Jadi ini Ruben mau endorse antar ke situ, itu aja. Dia bos, dia nggak tahu. Dia antar staf aku. Iya. Oh iya, Oh, ini gitu. ini kawannya Bang Ruben ya kan? Iya. Bang, abang kan udah kenal Bang Ruben udah lama ya kan? Abang percaya nggak kalau Bang Ruben itu semasa dia menikah dia pernah selingkuh? Saya sih nggak pernah dengar karena kebetulan saya udah bangun kasur Yukata tuh udah 12 tahun Oh, gitu ya. dan Ruben tuh saya sudah kenal lama. Ini bisnisnya Bang Oka Jadi gitu. setahu saya, sepengetahuan saya, itu bukan karakter Ruben. Intiman yang langsung memancing tanda tanya besar di benak publik. Apa teman-teman itu melihat bahwa Jordi itu lebih sering sama Wenda? Ini alasannya Jordi ke aku ya. Jordi, aku kasih tahu kamu ya. Bagaimanapun itu Ruben itu kakakmu. Kalau misalnya ada masalah, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Tapi sekarang kan masalahnya ini lagi panas, lagi ribut masalah anak. Jordi jawab ke aku begini, kakak, aku tahu itu. Tapi itu jawabannya Jordi saat aku tanya. Ingat ya, Ko Jordi, ini lagi begini, jangan sampai kamu kesannya melukai hati kakakmu. Ya aku udah tahu kak, tapi itu jawabannya Jordi ya teman-teman ya. Kedekatan antara Sarwenda dan Jordi Onsu sebenarnya bukanlah isu yang sepenuhnya baru di telinga warganet. Semasa Ruben Onsu dan Sarwenda masih berstatus suami istri, Jordi Onsu dikenal sangat dekat dengan kakak iparnya tersebut. Sebagai seorang paman, Jordi kerap dilibatkan dalam berbagai urusan keluarga besar Onsu, mulai dari proyek bisnis bersama hingga momen liburan keluarga. Namun, dinamika berubah drastis setelah Ruben dan Sarwenda resmi bercerai pada September 2024 lalu. Isu mengenai kerenggangan hubungan antara Ruben dan adiknya sendiri, Jordi Onsu, sempat mencuat ke permukaan akibat perbedaan pandangan dalam menyikapi perkara rumah tangga tersebut. Publik dibuat bertanya-tanya mengapa hubungan kekeluargaan yang tadinya sangat erat mendadak berjarak. Dengan dibukanya rekaman video ini di hadapan publik, teka-teki mengenai alasan dibalik ketegangan internal keluarga besar Onsu perlahan mulai menemukan titik terang. Pihak Ruben mengindikasikan bahwa batas-batas etika kekeluargaan pasca perceraian telah dilanggar, yang kemudian berdampak langsung pada rasa nyaman Ruben sebagai mantan suami sekaligus ayah dari anak-anak mereka. Jadi kalau ditanya tentang Mas Jordi itu, saya cuma bilang gini, saya sayangkan sekali. Jadi di darahmu pernah ada keringat saya yang saya berikan karena kamu adik. Kita sudah yatim piatu, tidak ada ayah dan ibu. Tidak butuh waktu lama bagi pihak Sarwenda untuk merespon langkah hukum yang dinilai sangat menyerang ranah privasi tersebut. Ini dikaitkan dengan itu ya Bang, perselingkuhan, katanya gara-gara ini mereka ribut besar. Ya saya nggak tahu konteksnya, tapi kan yang ingin saya sampaikan bahwa kan nggak benar. Bahwa Jordi itu lebih sering sama Wenda. Ini alasannya. Jadi dari tuduhan seorang Sarwenda ya ketika di podcast Densu bahwa dia itu suka selingkai gitu ya dengan orang lain, malah justru memojokkan diri sendiri ya dengan dari keberadaan dari berita nih yang mengatakan dan kemudian dibenarkan oleh CCTV guys ya. Ini kan sangat sekali guys ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat mind-blowing banget ketika dari seorang ipar nih ya. Memang sudah berpisah ya. Tetapi kan kedekatan itu dari dulu.
kalau memang dari kedekatan yang mengatakan sayang gitu ya, dan kemudian peluk dan gitu, ya mungkin itu persepsi orang beda-beda. Kalau untuk agama yang muslim mungkin itu agak berlebihan, dan pasti berlebihan. Tapi karena mungkin non muslim mungkin hal yang biasa. Tapi karena dari apa yang mereka gambarkan dari CCTV yang menggambarkan kedekatan, nah ini sebenarnya adalah suatu bukti gitu loh ya, bahwa ternyata ya dari tuduhan-tuduhan yang dituduhkan oleh Sarwenda itu nggak kebukti, malah dia kebuka dengan dari bukti tersebut. Menurut teman-teman gimana guys ya? Dari bukti perselingkuhan Sarwenda dan Jordi di rumahnya diberi oleh Ruben gitu loh ya. Ini main blowing banget ya, kita lanjut. Jordi ke aku ya. Jordi, aku kasih tahu kamu ya. Bagaimanapun itu Ruben itu kakakmu. Kalau misalnya ada masalah, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Tapi sekarang kan masalahnya ini lagi panas. Prahara rumah tangga dan dinamika pasca perceraian antara presenter kondang Ruben Onsu dan Sarwenda kembali memasuki fase yang jauh lebih pelik dan mengejutkan publik. Di tengah proses hukum yang masih bergulir terkait hak asuh anak dan sengketa aset, ruang sidang dan meja konferensi pers mendadak berubah menjadi arena tegang. Baru-baru ini, tim kuasa hukum Ruben Onsu yang dipimpin oleh Minola Sebayang membuat gebrakan yang menggemparkan industri hiburan tanah air. Dalam sebuah agenda konferensi pers resmi di kawasan Jakarta Selatan, pihak Ruben secara terbuka membeberkan dan mempertontonkan cuplikan rekaman video yang menampilkan Sarwenda bersama mantan adik iparnya, Jordi Onsu, dalam sebuah momen yang dinilai publik terlalu intim dan bermesraan. Langkah berani ini langsung memicu gelombang reaksi keras dari berbagai pihak, sekaligus membuka lembaran baru dalam misteri keretakan rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapat dari sorotan tajam kamera media. Suasana di ruang konferensi pers mendadak senyap ketika layar handphone dinyalakan oleh tim hukum Ruben Onsu. Puluhan awak media yang hadir membawa tampak bersiap menyimak pernyataan lanjutan terkait perkembangan mediasi sengketa hak asuh anak. Namun, alih-alih sekedar memaparkan pasal-pasal hukum acara perdata, kuasa hukum Ruben Onsu justru mengarahkan fokus pada rekaman visual berdurasi beberapa menit. Dalam rekaman tersebut, tampak Sarwenda dan Jordi Onsu menghabiskan waktu bersama di sebuah kesempatan privat di luar urusan pekerjaan formal. Gestur tubuh, cara berkomunikasi, hingga kedekatan fisik yang terekam kamera pengawas pribadi memperlihatkan keintiman yang langsung memancing tanda tanya besar di benak publik. Apa teman-teman itu Kalau dia ngeceknya sekarang ya udah pasti nggak ada, ya, apalagi kalau udah dibayar. Jadi kalau orang bilang gimana dicek nggak ada, ya karena udah dibayar mungkin gitu kan. Tapi ya udahlah, itu sudah menurut saya sudah masa lalu lah ya. Kita mau coba mediasi, mau nggak ada hasil lah. Ya. Termasuk soal mediasinya akan menyangkut soal ya enggak lah, semua hal lah, mediasi semua, terutama terkait apa. Bang, ini banyak banget pertanyaan terkait ini loh Bang. Koruben yang ada di podcast ini Bang, ini terkait kartu kredit itu gimana sih Bang sebenarnya Bang? Nanti ya kita komentarinya setelah mediasi ya. Terkait rumah mungkin Bang, yang soal lelang katanya Bang, kan dari pihak sana tuh minta ditanyakan ke pihak abang aja katanya. Kalau ditanyakan, tanyakan kepada Mas Kris aja katanya. Lelang itu? Oh, udah ada kemarin minggu lalu. Ya, dari pihak sana belum dijawab, tapi balik lagi ke pihak abang aja katanya menjelaskan. Udah minggu lalu kita jelaskan, udah clear lah itu. Muncul fakta baru yang bikin publik makin penasaran. Di saat perseteruan Ruben Onsu dan Sarwenda sedang menjadi sorotan, publik kembali dibuat heboh oleh perkembangan terbaru yang tak kalah mengejutkan. Usai pernyataan Sarwenda dalam podcast Denny Sumargo ramai diperbincangkan dan memicu berbagai spekulasi, kini perhatian beralih ke kubu Ruben Onsu yang mulai memberikan bantahan atas isu yang beredar. Yang membuat situasi semakin panas, sebuah hasil pengecekan yang dikaitkan dengan nama Ruben Onsu di aplikasi pinjaman online mendadak viral di media sosial. Informasi tersebut ya seperti yang sudah beredar nih ya, dari ketika yang katanya nih di podcast Densus kan si debt collectornya itu datang nih ke rumah Sarwenda. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat kadang-kadang janggal banget gitu ya. Malam-malam debt collector itu datang. Kemudian anehnya seperti yang kita ketahui bahwa
dari seorang Ruben itu kan sudah nggak ada di rumah tersebut, dan kemudian masa sih nggak tahu ya bahwa Ruben sudah nggak tinggal di situ. Dan kemudian kalau memang seandainya datang, kenapa nggak menemui Ruben gitu ya? Kan mereka itu kejar target seorang debt collector gitu ya, atas nama nasabah. Dan ini membuat sebuah dari pengakuan Sarwenda sendiri yang membuat dia itu semakin boleh dibilang memframing gitu guys ya. Dugaan seperti itu. Dan dari apa yang dikatakan seorang Densu nih kemarin ya, bahwa seolah-olah ketika dari sesuatu kebohongan itu terus muncul itu ya, malah justru dia ya menenggelamkan dirinya sendiri guys ya, meskipun tidak menyebut dari pihak mana yang berbohong gitu guys ya. Kalau teman-teman apakah benar dari Pak Sarwenda gitu ya, karena dari ketika pengakuannya terdahulu itu banyak kejanggalan gitu ya, seperti dari andil dia yang paling besar ketika membangun rumah dan sebagainya. Menurut teman-teman gimana guys ya? Kita lanjut. Langsung memancing beragam reaksi dan tanda tanya besar dari netizen. Apakah bantahan dari pihak Ruben benar-benar mampu mematahkan narasi yang selama ini berkembang di tengah publik? Ataukah kemunculan informasi baru ini justru akan membuka babak baru yang membuat konflik keduanya semakin rumit dan penuh misteri? Banyak warganet kini menunggu klarifikasi lebih lanjut dari kedua belah pihak. Karena semakin banyak potongan informasi yang muncul, semakin besar pula rasa penasaran publik terhadap apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik polemik ini. Jangan lewatkan pembahasan lengkapnya sampai akhir, karena detail terbaru yang beredar bisa saja mengubah pandangan banyak orang tentang konflik Ruben Onsu dan Sarwenda. Kini, sorotan publik kembali mengarah pada Ruben Onsu dan Sarwenda. Nama keduanya kembali ramai diperbincangkan setelah Sarwenda tampil dalam podcast Curhat Bang bersama Denny Sumargo yang langsung viral dan menjadi salah satu tayangan paling banyak dibahas warganet. Untuk pertama kalinya, Sarwenda berbicara cukup terbuka mengenai berbagai persoalan yang ia hadapi. Nah, sebetulnya teman ya, dari persetujuan Ruben Onsu yang sampai sekarang itu semakin memanas dan terdapat gap yang cukup besar karena dari pernyataan-pernyataan mereka masing-masing yang mengundang banyak suatu polemik baru gitu ya. Pertama dari seorang Sarwenda yang mengatakan ingin membuka rahasia satu persatu, malah yang terbuka malah seolah-olah dirinya sendiri dengan bukti-bukti yang diungkapkan oleh seorang Ruben Onsu, baik itu dari CCTV atau bahkan kebenaran lainnya yang mungkin diduga seperti itu. Tapi di langkah sampai di titik ini maksudnya, semoga saja dari apa yang mereka alami nih ya bisa dilalui ya dengan lancar dan paling tidak menjadi sebuah pembelajaran bagi kita ya, agar apapun itu kadang-kadang egoisme itu agak susah sekali guys ya, sebagai orang tua yang berkonflik, yang sedang nggak berkonflik saja, yang sedang cekcok ringan aja susah guys. Kadang-kadang nggak bertegur sapa ya, masalah anak dibesar-besarkan, itu kira-kira temen ya. Tapi itulah susahnya gitu ya, apalagi sebagai orang laki-laki ya, egonya sebenarnya paling besar ya. Ketika dia sudah berjuang dengan segala keadaan yang sedang menghimpit dan kemudian tidak dihargai oleh orang wanita. Nah ini, jika memang ego itu tidak bisa digenggam dan tidak bisa dikendalikan, ini bahaya banget ya. Pokoknya seperti yang kita ketahui, laki-laki kan prinsipnya begini ya, diam-diam ya udah gitu ya, ada yang lain gitu. Laki-laki guys. Ya semoga saja enggak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.